Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam spiritual, rahayu, 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 rahayu. Oke, buat para sedulurku semua yang sudah bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, dibagikan, di save ataupun di share apabila video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga sahabat-sahabat yang sedang menonton video saya ini diberikan kesehatan jasmani, rohani ya, dan selalu dilancarkan dalam setiap segala urusannya ya. Oke sahabat-sahabat, jangan lupa salam kopi pahit biar hatinya tidak julid dan rezekinya tidak sulit untuk para sedulurku semua ya. Oke, buat sahabat-sahabat, untuk tema kita kali ini kita akan membahas tentang buat sahabat-sahabat, dulur-dulur, tema kita khusus malam ini yaitu membahas tentang 6 suku di Indonesia yang dipercaya punya ilmu hitam yang paling mengerikan. Nah, simak baik-baik nih. Seru nih pembahasan kita kali ini ya. Ilmu hitam ataupun suku di Indonesia memang udah makin modern ya Indonesia nih ya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau mistiknya juga tetap kuat ya. Percaya nggak percaya, masih banyak orang bergantung sama ilmu sihir buat menyelesaikan urusan sehari-hari, kayak ngasih pengobatan, minta rezeki, minta jodoh, sampai balas dendam. Nah, di antara sekian ratus suku yang ada di negeri kita tercinta ini ada enam suku dengan ilmu hitam yang kuat dan digadang-gadang ilmu hitam suku Indonesia ini sulit ditandingi. Jampi-jampi mereka paling bikin ngeri, guys. Yang pertama, mungkin kalian tahu ya, suku Baduy. Suku Baduy ini adalah keberadaannya ada di Banten ya. Makin lama suku Baduy memang makin terbuka sama masyarakat luar. Tapi urusan yang gaib-gaib tetap mereka lestarikan ya. Kalau ngomongin soal ngeramal, masa depan, pelet, santet, debus, bahkan ilmu kebal senjata, banyak orang yang berguru ke daerah ini ya. Ini banyak banget nih. Termasuk para penjahat, mau kebal, senjata api atau senjata tajam, semua ada kursusnya. Ilmu hitam suku Indonesia ini khususnya Baduy, jangan diragukan lagi ya deh. Jangan diragukan lagi deh. Itu banyak orang-orang yang memang sudah membuktikannya ya. Jangankan bisa ngedatengin malapetaka buat orang di luar suku orang Baduy sendiri ya, juga bisa kena batunya kalau coba-coba bikin masalah nih. Nggak percaya? Saya kasih contoh nih, kalau ada orang Baduy yang berani melanggar adat istiadat, misalnya naik kendaraan pas perpergian bukannya jalan kaki, dijamin mereka bakal langsung kena sakit misterius. Meskipun ilmu hitamnya sangat sangar, tapi mereka suku yang ramah, kalem. Pokoknya selama nggak nyenggol, nggak akan ada golok yang melayang. Canda. Nih, itu ya sejarah suku Baduy ya, apalagi yang suku Baduy ini termasuk suku pribumi, suku Sunda Wiwitan yang tua banget ya. Nah itu sepintas tentang suku Baduy ya. Terus suku apa lagi sih yang selanjutnya? Ini kan baru satu suku ya. Ini suku yang kedua ini yang namanya suku Asmat ataupun di daerah Papua ya. Kalau kalian pernah dengar itu di daerah Papua ya, sahabat-sahabat ya. Sanggup nemuin barang hilang dan bisa datengin hujan petir. Contoh dari sekian banyak ilmu yang dimiliki suku ini, selain menghormati banget leluhur mereka dan dipercaya tinggal di alam gaib tempat matahari terbenam, suku Asmat juga pantang dibikin tersinggung. Sekali mereka marah, siap-siap aja kamu bakal dikirimin hadiah berupa sakit misterius, miskin mendadak, kecelakaan, dan masih banyak lagi sihir lainnya ya. Ini juga jadi cara mereka buat menjaga alam sekitar supaya enggak dirusak orang. Bagi mereka merusak alam sama saja artinya dengan merusak tempat tinggal dewa-dewa mereka. Aduh, merinding nih. Mending damai deh dan banyak berdoa aja deh daripada bikin masalah sama suku-suku ini ya. Nah, ini tadi suku yang berasal dari Papua ya. Ini ada suku lagi yang lebih udah nggak asing lagi di telinga kita, yaitu suku apa sih?
yaitu suku yang ketiga ya. Suku yang ketiga itu yaitu adalah suku Oshin, daerah Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini udah terkenal banget ya. Udah lama Banyuwangi punya reputasi sebagai markasnya dukun santet super sakti ya. Saking kentalnya kabar santet di sana, pernah terjadi tragedi santet Banyuwangi di tahun 1998 yang menewaskan ratusan orang ya. Orang-orang itu dibunuh dengan sadis, ada yang sampai dipenggal terus diarak di keliling kota loh. Nah, karena dianggap dukun santet, waduh, emang segitu canggihnya ya ilmu gaib mereka jawabannya gitu loh. Terus mereka bahkan ngebagi santet jadi 4 jenis. Santet yang pertama itu santet hitam buat balas dendam sampai si musuh meninggal. Santet merah buat balas dendam tapi nggak sampai bikin orang itu tewas. Santet kuning buat bikin orang lain jadi suka. Maksudnya ini seperti kayak santet pelet jatuhnya ya. Dan santet putih buat ngelancarin usaha. Hayo mau pilih yang mana nih? Ini kalau dari Banyuwangi ya. Ini santet Banyuwangi ini ataupun ilmu santet Banyuwangi itu sudah terkenal seantero jagat ya, khususnya di Nusantara ya. Nah, ini untuk wawasan buat sahabat-sahabat, salah satu daerah yang memang mempunyai kekuatan ilmu magisnya luar biasa ya. Oke, next kita lanjut ke, nah siapa nih yang orang Sumatera Utara ya? Ini suku Batak, Horas Mejua-Jua ya. Nggak semua suku Batak masih praktekin sama ilmu hitam, tapi rupanya tahun 2006 kemarin perwakilan dari suku ini dinobatkan jadi ketua paranormal sedunia di Jerman, mengalahkan suku Fodo dari Haiti. Mister ini harus tepuk tangan ya, nggak buat prestasi ini. Jadi bangga juga tuh jadi orang Sumatera Utara tuh, ataupun umumnya masyarakat Indonesia ya, karena dinobatkan paling sakti loh dari luar negeri loh. Apa maksudnya di kalangan internasional loh ya. Terus sampai sekarang masih ada orang-orang dari suku Batak yang akrab sama dengan Begu Ganjang. Makhluk halus yang berarti setan panjang ini bentuknya memang mirip orang dengan tangan dan kaki super panjang. Mereka biasanya jadi piaraan orang yang disebut Parbegu Ganjang. Makhluk ini ditakuti banget karena mereka dipercaya bisa nyabut nyawa siapapun yang melihat sosok mereka, dipercaya bakal meninggal. Beberapa hari kemudian biasanya Parbegu Ganjang ngirim makhluk ini buat ngedatengin orang yang nggak mereka suka. Tujuannya adalah apalagi sih kalau bukan buat bikin mereka hilang dari dunia ini. Wah, serem banget ya. Nih suku Batak nih kalau dari kemampuan ilmu magisnya ya. Nih buat sahabat-sahabat, ada satu sisi kebanggaan yaitu di suku Sumatera itu dinobatkan menjadi paranormal dunia. Wah, luar biasa ya. Oke, next kita lanjut ke nih suku selanjutnya yaitu suku Kajang Amatoa atau Sulawesi Selatan ya. Suku yang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba ini dipercaya kalau mereka tinggal di tanah Toa atau tanah tertua yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan bumi. Masyarakat suku ini suka banget pakai baju serba hitam. Ini sebenarnya bijak banget ya loh. Warna hitam sendiri mereka pilih buat melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang sewaktu-waktu bisa datang. Meskipun terkesan kalem, ilmu Doti Kajang mereka bisa bikin siapapun getar. Selain bisa ngilangin nyawa orang, mereka juga jago praktekin ilmu kebal dan bisa ngelembekin kepala orang jadi mirip dodol. Jadi kepala orang itu yang keras itu kayak dodol, kayak lembek, kayak agar. Ayo siapa yang sebel sama orang keras kepala, langsung aja minta bikin kenyal sama kayak dari suku Kajang ini ya. Nih buat sahabat-sahabat, yang penting jaga hati, jaga lisan ya, jaga ucapan, jaga hubungan baik biar nggak terhindar ya. Oke, buat selanjutnya nih, suku dari mana aja nih? Suku Dayak ya. Wah, suku Dayak ini udah pasti sama kayak halnya suku Banyuwangi yang udah terkenal banget ya. Ini suku Dayak Kalimantan Timur ya. Nah,
Kalau ngomongin sihir hitam nggak bisa deh nggak ngomongin suku Dayak. Cerita soal kemampuan mereka ngirim guna-guna dan pelet udah nyebar kemana-mana. Salah satu ilmu magis mereka yang paling terkenal tuh mandau terbang ya. Tuh ada namanya pusaka mandau terbang ya. Senjata tradisional suku Dayak ini bisa dikendalikan dari jauh ya, bukan pakai remote tapi pakai batin dan goib ya. Buat yang nyerang lawan atau melindungi kawan. Jadi kalau orang Dayak punya musuh, mereka nggak perlu capek-capek mati-matian musuh mereka. Kenapa? Karena mandau bisa melesat terbang sendiri buat nebas kepala si musuh. Terus mereka juga sering ngirim mandau terbang buat melindungi orang-orang yang mereka anggap kawan supaya bisa jalan dengan aman, menyusuri hutan. Selain jangan bikin orang Dayak marah ya, mending jangan sampai kamu bikin mereka naksir. Ramuan bulu perindu mereka sudah terkenal, bikin siapapun kena sihir cinta ya, bahkan sampai bikin lupa sama istri ataupun suami sendiri. Oh iya, buat para laki-laki yang berani selingkuh, alat vital mereka juga bisa hilang, misterius dan nggak mendadak muncul di dalam toples. Hati-hati tuh kalau sama suku Dayak ya. Nah, ini buat sahabat-sahabat lanjut ya. Ini masih kita membahas tentang suku Dayak ya. Ini ada 5 santet suku Dayak yang dikenal mengerikan ya. Nah, ini simak ya. Ini selain dia punya kelebihan magis ataupun yang lain, ini ada yang terkenal, ada 5 jenis santet yang berasal dari Dayak ya. Ini buat tambah wawasan ataupun kasanah keilmuan kalian ya. Satu jenis santetnya itu yang namanya santet ilmu cuca bangkai ya. Nah, ini santet ilmu cuca bangkai ini merupakan santet yang bisa membuat target korbannya menjadi seperti mayat hidup. Korban yang menjadi target santet ini biasanya terlihat biasa-biasa saja dan masih hidup. Hanya saja korban tidak mampu berbuat apa-apa. Para korban kerap dibuat linglung dan kosong seperti tak terarah, seperti orang gila ya. Nah, itu santet yang pertama ya, santet ilmu cuca bangkai ya. Nah, santet yang kedua itu santet ilmu cuca pruntus. Nah, ini santet yang kedua ini, santet ilmu cuca pruntus ini bisa membuat organ tubuh korban menjadi hancur. Seperti ini cukup banyak digunakan oleh suku Dayak yang berada di wilayah Pasar atau Kalimantan Timur ya. Nah, santet ini memiliki efek yang sangat mematikan. Seperti sasarannya, jika seseorang mendapatkan kiriman santet cuca pruntus, maka organ tubuhnya akan dibuat rusak, hancur tanpa terlihat bekas lukanya sedikit pun dari luar. Jadi susah terdeteksi lah ya, kalau secara medisnya ya. Nih santet yang ketiga itu jenis santetnya yaitu santet panah terong. Santet panah terong itu dikenal sebagai sangat mematikan ya. Sang empunya ilmu yang memanfaatkan media berupa terong susu yang hanya bisa ditemukan di Kalimantan. Nantinya terong tersebut itu akan ditusuk dengan panah yang diambil dari pohon beringin yang dikenal sangat angker ya. Efek santet ini akan membuat korban merasakan sakit berupa bisul di kepalanya jika terong membusuk dan rusak. Hal tersebut diikuti dengan pecahnya bisul penderita yang bisa menyebabkan kematian ya. Nih, oke, buat sahabat-sahabat hati-hati tuh. Terus untuk selanjutnya jenis santetnya itu santet ilmu parangmaya ya. Santet ilmu parangmaya konon sudah dikenal sejak zaman dahulu di tanah Kalimantan ya. Orang-orang yang menguasai kemampuan ini mampu melukai lawannya tanpa perlu berada di dekatnya. Ini jarak jauh. Target korban yang mendapatkan serangan santet ini akan merasakan separuh badannya lumpuh dan mati rasa. Itu biasanya tuh seperti orang kayak stroke, mati rasa ya. Selain itu tubuh akan membiru hingga muncul bekas luka yang tidak jelas asal usulnya. Oke. Nah, ini santet yang terakhir yaitu santet pedang pekir. Santet pedang pekir mampu melukai targetnya hanya dengan menggunakan jari telunjuk saja. Santet yang satu ini memiliki kemampuan yang sama seperti ilmu parangmaya yang mampu melukai lawan tanpa harus menyentuhnya.
saat bertempur masyarakat suku Dayak hanya perlu mengerjakan jari telunjuk mereka layaknya seperti tajam, gitu loh maksudnya ya. Jadi ini ada kasanah jenis-jenis ilmu santet yang ada dari Kalimantan ya. Oke, mungkin cukup segitu aja buat sahabat-sahabat ya. Nah itu buat sahabat-sahabat, silakan, semoga sedikit wawasan tentang kasanah 6 suku di Indonesia yang dipercaya punya ilmu hitam ini menjadikan wawasan ataupun pengetahuan buat kalian semua ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian. Kalau mau ada yang komen silahkan dikomen, kalau mau nambahin silahkan ditambahin, ataupun mau saya harus buat video apa lagi ya. Mungkin segitu aja ya, saya cukupi. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam spiritual.